pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan lagi tadi yang cukup menarik kalau dikatakan oleh Pak Yasmil untuk prostitusi ini untuk secara hukum sendiri atau penanganan hanya hukum saja ternyata tidak efektif ya Pak ya. Yeah. Di satu sisi ini pemerintah sudah menyiapkan dana yang cukup luar biasa kalau tadi dibilang untuk bisa mengeliminir atau semakin mengurangi. Tapi ternyata kan malah semakin berkembang, malah modusnya juga semakin lebih pandai mereka gitu dibanding penegak hukumnya sendiri. Acap kali kita kan terjebak pada situasi di mana ada mitos yang mengatakan bahwa kejahatan larinya lebih kencang selangkah dibandingkan penegakan hukum. Nah, kalau itu yang kita bicarakan, maka kita tidak akan mampu untuk bisa mengeliminir itu. Tapi kalau kita misalnya lihat dari sudut yang tadi saya menggerakkan, bukan hanya penegakan hukum, tapi yang berbasis masyarakat, berbasis pemerintah, juga tokoh-tokoh agama dan segala macam. Jadi kalau saya lebih ngelihat yang semacam ini, agak sulit kalau kita menggunakan cara penanganan konvensional ya, hanya sekedar hukum. Kecuali kalau dia sudah ada di pengadilan, lalu hakim menggunakan paradigma pemikiran hukum yang baru dengan reverse finding. Dia menemukan hukum yang baru dengan cara yang baru bisa mendapatkan. Tapi kan lokonya kita susah untuk tahu di mana misalnya kejahatan itu terjadi, ya kan? Bisa saja online-nya di sini, tapi nanti transaksinya di Singapura bisa saja. Kan harus ada itu hubungan timbal balik ya antara kerjasama mencegah prostitusi ini. Tapi tidak bisa tidak double stigma. Singapura bilang baik-baik saja, nggak ada masalah. Orang Indonesia aja yang punya hukum tentang itu. Itu jadi masalah lagi. Jadi harus ada betul sesuatu yang sifatnya jejaring, ya, jejaring. Nah, jejaring hukum dengan juga jejaring sosial. Nah, yang saya khawatir sebetulnya adalah kita menyiapkan dana, tapi kita tidak tahu dana itu untuk digunakan apa gitu. Ya. Nah, itu harus ada skala prioritas. Ada semacam pilot project, bagaimana kita menggunakan dana ini dalam konteks pencegahan, penindakan, atau rehabilitasi, atau ketiga-tiganya. Itu harus dimulai. Gitu. Ya ada semacam satgasnya lah yang memulai itu, yang terdiri dari board, seluruh orang-orang yang saya katakan tadi yang punya kemampuan itu memikirkan itu bagaimana. Begitu terjadi online, semua ini bergerak, nah, bareng gitu, ya kan? Seperti kebakaran hutan terjadi, rumah sakit sudah siap, banjir sudah siap, masyarakat sudah siap, semua sudah hidup dalam satu jaringan. Jadi online dilawan dengan online juga gitu loh. Nah, jadi kita juga tahu bisa melawan bersama-sama di dalam masyarakat itu semuanya. Jadi tahu kayak gitu. Nah, sehingga apa yang kita katakan stigma yang dikatakan oleh Bapak tadi itu memang betul, saya mempelajari itu berpuluh-puluh tahun. Tapi sekarang kalau yang online itu bebas stigma. Ya, dia sepertinya melayang-layang dalam satu situasi di mana anonim, gitu ya, anonim gitu. Pembelinya juga anonim, gitu. Kalau kita pergi ke tempat pelacuran, ya kan, misalnya ke Saritem, itu antara dua orang yang ketemu, yang naik tangga ke atas dengan yang turun, yang habis jajan itu nggak mau saling lihat, menyembunyikan mukanya, gitu, nggak kayak orang ke mall. Itu kan menunjukkan rasa malu. Kalau di online nggak ada, itu tidak ada begitu, ya kan? Ya. Ini penelitian, kan kita bisa lihat tuh penelitian semacam gitu, ya kan? Nah, berarti semakin canggih sih. Budaya malu juga sulit untuk bisa ditegakkan dalam konteks ini, ya kan? Kita bicara budaya malu. Nah, jadi harus ada pendekatan yang saya katakan lagi tadi secara komprehensif. Contoh misalnya situs-situs porno yang ada di televisi, yang ada di dunia maya. Pada siang hari banyak yang nggak bisa dibuka, tidak bisa dibuka, langsung diblokir. Wah, saya bilang ini bagus ini pemerintah. Tapi begitu sudah malam, bisa terbuka lagi gitu, ya kan? Atau ada pilihan-pilihan segala macam. Nah, ini kan harus dibutuhkan fasilitas sarana prasarana yang sangat tinggi. Kemudian cuma bukan tutup buka juga saja. Tapi apa yang bisa dilakukan? Penegakan hukumnya bagaimana terhadap yang semacam itu? Hanya kucing-kucingan saja atau bagaimana? Sementara para ulama, tokoh masyarakat segala macam terus bekerja menyembuhkan ini, gitu. Orang tua juga terus bekerja menyembuhkan ini. Jadi bersama-sama dalam satu arranger, suatu simponi mengenai penegakan hukum, penegakan masalah sosial segala macam, sehingga kelihatan hasilnya. Lalu dievaluasi.
Tanpa evaluasi, uang yang dari negara itu akan hilang cincai begitu saja. Gitu. Dan ini kewenangan seperti ini bisa dilakukan oleh tingkat kota, tidak harus menunggu bisa pusat. Bisa sekali, apalagi otonomi daerah. Ya, kan juga Kominfo ada di daerah. Betul. Ya kan kita bisa lihat semua perangkat-perangkatnya juga ada di daerah. Tinggal kita bagaimana step by step punya pola dasar, punya visi dan misi yang jelas ya dengan misalnya pilot project tadi apa yang kita bisa lakukan gitu teh. Nah, karena dunia maya ini seperti hutan rimba yang masih virgin, yang orang bisa masuk kian kemari dan segala macam. Lebih ini ya, lebih besar. Ya, polisi cybernya juga bisa, bukan hanya judi saja, tapi juga lari ke yang lain. Nah, kalimat kata-kata bahwa ya pelacurnya tidak bisa hukum, yang cuma dihukum bisa mucikarinya itu ada mucikarinya, itu klasik sekali gitu. Seolah-olah itu sebuah jalan buntu. Gitu kan. Nah, kita perlu membuka paradigma baru. Bagaimana dengan undang-undang perlindungan anak, bagaimana dengan undang-undang perdagangan orang ya kan, bagaimana dengan undang-undang perlindungan konsumen misalnya dan sebagainya. Dibuka itu semua undang-undang penegakan hukum dari KUHP-nya itu sendiri bagaimana. Yang kita bicarakan kan hanya seperti gunung es saja, cuma atasnya aja, bawahnya banyak ya kan. Kalau es teler itu kan atasnya yang pakai susu yang enak gitu kan, ya kan, yang bawahnya lebih enak lagi gitu kan, ada macam-macam di situ ya kan. Nah, ya itu kan kita juga perlu juga itu. Jadi menurut saya kembali lagi kita berpikir tentang ini kan kejahatan yang membuat kita tercengang dan juga masyarakat yang patologi sosial. Dunia maya ini mendatangkan penyakit baru di dalam masyarakat, gitu kan, ya kan. Masyarakat Indonesia ini kan penuh penyakit sosial. Jadi patologis ya kan, mudah marah, cepat emosional, kemudian juga tidak berpikir panjang, cepat lupa. Ya jadi amnesia ya, amnesia sosial gitu, mudah sekali. Dan juga kotanya juga mengalami situasi macet, banjir, kemudian macam-macam yang kita katakan. Nah, dalam konteks inilah yang namanya dunia maya itu tempat pelarian. Nah, gitu Pak, tempat pelarian di mana di sini segalanya blue sky. Nah, gitu. Nah, kita juga masuk ke dalam blue sky itu untuk bisa melakukan penetrasi, membuat kanal-kanal sosial sehingga kita bisa katakanlah melokalisir, ya kan, dalam konteks yang lebih jelas. Nah, oleh sebab itu dipelajari karakteristik dari kejahatan cyber ini secara betul-betul gitu. Kalau nggak kita pelajari, paradigma berpikir kita masih menggunakan paradigma kejahatan konvensional gitu. Karena kita anggap itu cuma cara. Begitu seksinya kan urusan-urusan dunia maya kan, gitu kan. Dagang dan membeli dengan dunia maya itu kan sangat diberikan kemudahan. Baik. Gitu kita terima telepon dulu ya Pak ya. Halo, selamat sore. Halo. Iya, dengan Kang Habib. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, enggak Kang Habib? Halo, selamat sore Bapak Ibu ya. Mengenai prostitusi online ya. Ini saya sangat gembira sekali ada perhatian di pemerintah ya. Tapi saya ingin saran ya, ini tolong perhatikan. Ini mengenai tempat-tempat prostitusi sudah ditutup katanya ya. Nah, pertama yang dikhawatirkan itu setelah ditutupnya itu dikhawatirkan penyelenggaraan PSK di masyarakat gitu ya, terutama di rumah-rumah kontrakan gitu kan, kemudian di tempat-tempat yang lainnya ini dikhawatirkan masuknya ke masyarakat gitu Pak. Ini mohon diperhatikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, saya sering membaca koran ya, koran kesehatan seperti misi dan sebagainya, itu lebih banyak dibanding dengan iklan-iklan yang lainnya Pak. Jadi tolong ini juga perlu diantisipasi Pak. Ini banyak kesehatan pasti pijat ini hanya berkedok Pak, tapi di dalamnya itu
Ya, sayang sekali terputus, tapi kita sudah bisa dapat menangkap ya. Nah, baik. Dan nanti akan dijawab dan juga ditanggapi oleh Pak Yasmil dan juga Pak Medis setelah jeda berikut ini. Tetap di Sampurasun Lagi Jabar.